Poin yang ketiga adalah man allafa kitaban faqad arada aqlahu 'alan nas. Siapa yang menulis buku, maka dia sudah membuka isi kepalanya kepada orang lain. Saya tidak tahu apa yang ada di kepala teman saya sebelum dia ngomong. Maka kita ada komunikasi. Ketika kita membaca buku Ustadz Fatih Karim, di situ kita tahu, oh ini isi pikiran-pikiran Ustadz. Mungkin kalau saya ngobrol 1 jam yang tertangkap oleh saya 20%. Tapi begitu beliau tuliskan dalam satu bukunya, oh ini ternyata keinginan-keinginan beliau. Begitu juga dengan saya. Tidak bisa ditangkap orang apa yang ada di kepala saya, yang ada di hati saya. Maka saya ungkapkan dalam bentuk 2 komunikasi. Komunikasi tulisan, menulis, kemudian komunikasi lisan. Maka bicara. Ada satu iklan teh Speak Up. Seorang istri membawakan teh ke suaminya, kata dia, ngomong dong. Speak up, ngomong. Jadi memancing istri, suami ngomong tuh dengan satu cawan teh. Iklan ini bagus karena sekarang orang tidak ngomong. Jadi ada fotografer mengambil foto dari lantai 2 di ruang tamu antara ayah, ibu, anak, cucu, menantu, kakek, nenek. Satu atap, satu rumah, satu ruangan, tapi semuanya main handphone. Maka dibuat komennya silent generation. Generasi yang sepi, generasi yang sunyi. Jadi yang satu ngomong dengan temannya di Papua, yang satu ngomong yang ada di luar negeri, yang satu. Jadi kita kehilangan komunikasi. Manusia sekarang aneh, unik. Justru di banyak alat komunikasi, ada handphone, ada Facebook, ada Twitter, ada grup WhatsApp. Kita kehilangan komunikasi di zaman kita sedang dibanjiri alat komunikasi. Kalau kita tonton TV, apa acara di TV itu? Acara di TV adalah TV mengundang 4 orang yang bertengkar di sosial media, lalu TV dengan tokohnya menampilkan mereka menjadi sebuah konflik. Jadi akhirnya TV lah tempat orang berkomunikasi. Padahal ada rumah, ada masjid, ada surau, ada warung kopi, tapi ternyata semua buntu. Akhirnya dipertemukan di TV, dan karena mereka sadar ini ditonton orang banyak, masing-masing menunjukkan keegoannya, dan tidak ada ingin untuk berkomunikasi sebenarnya. Hanya sedang show force. Inilah saya, inilah otak saya, inilah kekuatan saya. Selesai itu, ya selesai, buntu. TV dapat iklan, konten kreator dapat bahan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Padahal yang kita inginkan adalah komunikasi yang baik. Nah, setiap orang berbeda dalam hal komunikasi ini. Saya mungkin komunikasi lisan di depan orang banyak, tablik akbar, ceramah di stadion, di masjid, saya di gor, saya insya Allah bisa. Tapi kalau komunikasi untuk berdua, saya lebih nyaman dengan WhatsApp. Makanya kalau saya ditelepon, saya WA, mohon maaf saya sedang acara, tolong kirim WA atau voicemail, nanti saya akan balas. Karena saya punya waktu untuk berpikir menjawab, saya takut salah. Ya, dengan Ustadz Fatih juga di beberapa hal, oke Ustadz nanti akan saya kirim poin-poinnya. Poin 1, poin 2, poin 3. Ada orang yang nyaman ngomong. Saya sampai sekarang belum pernah menelpon Ustadz Adi Hidayat secara langsung. Saya lebih nyaman menggunakan lisan orang lain. Karena saya takut alat komunikasi ini tidak bisa mewakili diri saya. Tidak bisa. Saya dengan Ustadz Salim tidak langsung. Saya melalui orang lain. Jadi dalam beberapa hal saya langsung dengan Ustadz Fatih. Ustadz Fatih, nanti saya akan kirim beberapa poin tentang masalah ini. Ada orang yang nyaman ngomong berlama-lama langsung. Tapi saya termasuk, saya lebih nyaman dengan komunikasi tulisan. Nah, jadi tentang ini kita pahami orang. Suami memahami istri, istri memahami suami, memahami anak, memahami teman, memahami kawan. Oh, kawan saya ini model yang begini. Komunikasinya ini memang begini.
Nah, antar suku juga ada satu sifat-sifat persamaan. Tak sama antara orang Jawa dengan orang Batak, antara orang Bugis dengan orang Sunda, antara orang Melayu dengan orang Papua. Ada satu sifat general suku, dan kalau kita sudah paham itu, makanya dalam Al-Quran, khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'arafu diambil dari kata urf. Urf artinya kebiasaan, tradisi. Oh, kebiasaan orang Medan begini, kebiasaan orang Makassar begini, kebiasaan orang Bandung begini. Sehingga kalau sudah paham, kenapa dia suaranya begitu? Ya memang sudah begitu intonasinya. Nah, jadi kita ada komunikasi antar suku, ada komunikasi antar person. Saudara kembar satu ayah, satu ibu, bisa jadi punya sifat yang amat sangat jauh berbeda. Lain ayah, lain ibu, lain suku, tapi bisa kita sejalan. Kenapa? Karena ada beberapa titik persamaan. Itu yang dimaksud dalam hadis, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Fama ta'arafa minha talaf. Kalau dia punya satu sisi kesamaan, dia akan bisa jalan bersama. Fama tanakara minha talaf. Tapi kalau dia punya sisi perbedaan, dia akan misah sendiri. Hanya burung jenis yang sama yang bisa hinggap di dahan yang sama. Sama-sama burung merpati. Tapi kalau yang satu burung gagak, yang satu burung elang, dia akan misah. Nah, jadi Ustadz Somad dengan Ustadz Fatih beda sekolah, beda suku, beda latar belakang pendidikan. Kenapa bisa bersama? Saya yakin ada titik persamaan di antara kami. Jadi kita insya Allah bisa bersama. Kebersamaan itu lagi-lagi adalah komunikasi yang terbuka. Apa sebetulnya yang diinginkan, apa sebetulnya yang dimaui. Saya tadi pagi mau menyambut tamu, janji tamunya datang jam 8. Saya dari rumah merasa sudah terlambat. Wah, ini kacau, saya sudah terlambat. Sampai di tempat nerima tamu, ternyata jam saya masih jam Kuala Lumpur. Lebih cepat 1 jam. Sedangkan janji dengan tamu WIB waktu Indonesia Barat. Jadi tidak bisa kita melakukan sesuatu, pasti satu akan salah kalau tidak diseragamkan dulu. Kita seragamkan dulu jam kita ini jam mana. Lagi-lagi kuncinya adalah di komunikasi.